Oke ya, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk bab 6 terakhir dengan Ibu ya. Hari Senin tanggal 13 ya. Nanti kalian ujian tengah semester offline ya di kampus. Kemudian Rabunya Bu Sriati yang masuk. Oke. Untuk materi UTS ujian tengah semester dari bab 1 sampai bab 6 ya. Bisa kalian download di e-learning atau nanti Ibu kirimkan lagi via WA ketua kelasnya ya. Oke. Bab 6 ini mengenai uji statistika non parametrik kasus data 2 sampel berhubungan. Ya, sebelumnya kemarin sampel tunggal ya, sekarang 2 sampel berhubungan. Jadi ada hubungannya, dua kelompok sampel tersebut ada hubungannya ya. Misalnya sebelum dan sudah itu program ya. Nah, tapi pertanyaan yang sama ya, pertanyaan yang sama mungkin ada hubungannya sebelum dan sesudah ya. Uji statistika 2 sampel bebas bertujuan membandingkan apakah dua perlakuan yang sama yang diberikan pada 2 sampel berbeda akan memberikan hasil yang sama atau lebih baik atau lebih buruk. Ya. Ada kemungkinan dalam membandingkan dua perlakuan tersebut, perbedaan yang disimpulkan bukanlah benar-benar akibat hasil perlakuan yang diberikan, tetapi karena sesuatu ya faktor eksternal tertentu yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Demi menghindarkan kemungkinan timbulnya masalah seperti ini, maka dapat menggunakan dua sampel yang saling terkait, ya, saling terkait atau independen atau berhubungan atau sering diistilahkan berpasangan, di mana tiap-tiap subjek diperlakukan sebagai pengontrol dirinya sendiri. Jadi kita menggunakan yang berhubungan, ya, sampel yang berhubungan karena ada faktor eksternal tertentu yang mempengaruhi nanti hasilnya. Umumnya dalam menguji dua sampel berhubungan ini kita menggunakan uji parametrik yaitu uji T. Ya. Namun dalam banyak hal uji parametrik ini tidak dapat diterapkan karena ya, satu, anggapan dalam uji parametrik tidak dapat dipenuhi. Dua, karena si peneliti menghindari diri dari membuat asumsi-asumsi tertentu dalam uji parametrik, misalnya asumsi data memiliki distribusi tertentu. Ya, kalau parametrik kan dia harus terdistribusi normal. Ketiga, data yang didapat hanya dapat dilambangkan dengan bentuk tanda. Lebih besar dari atau lebih kecil dari atau dari data tersebut kita tidak dapat menyatakan lebih besarnya itu berapa. Jadi kita ingin melihat ya tandanya lebih besar atau lebih kecil, tetapi mungkin tidak bisa melihat pengaruhnya. Ya. Yang keempat, skor-skor harga klasifikasinya tidak dapat dikuantifikasikan, ya, tidak dapat diangkakan. Ya. Nah, uji yang akan dibahas di bab 6 ini ada uji McNeman, di jurnal juga ada. Kemudian uji tanda, uji Wilcoxon yang banyak digunakan, uji Walsh, uji randomisasi. Ya. Yang pertama itu ada uji McNeman ya untuk signifikansi perubahan. Uji ini digunakan pada kasus dua sampel berhubungan mengenai perbandingan antara dua keadaan yang berbeda pada suatu sampel yang sama, ya, yaitu pada keadaan sebelum dan sesudah. Jadi kita ya menguji ya dua sampel berhubungan, ya. Tetapi dia saling berkaitan, misalnya sebelum dan sesudah. Yang kita survei, yang kita wawancara itu suatu petani, ya, suatu petani tersebut, tetapi sebelum dan sesudah perlakuan, misalnya ada program UPSUS misalnya, nah, upaya UPSUS. Nah, jadi bagaimana produksinya, produksi sebelum UPSUS dan produksi sesudah UPSUS. Tapi yang kita wawancarai tetap petani itu sendiri, ya. Kemudian misalnya kita meneliti tentang penyuluhan. Ya, penyuluhan itu misalnya sebelum diberikan penyuluhan dan sudah diberikan skala yang digunakan
Itu speaker siapa ya? Alis. Kenapa ada barang upilis? Oh iya. Kenapa ada barang upilis? Speakernya dimatikan ya? Tingkat skala yang digunakan dalam pengukurannya itu skala yang minimal, seperti skala nominal, ya, dinyatakan dalam klasifikasi atas kategori tertentu, misalnya asam, manis, kecut, ya wanita, laki-laki, atau skala ordinal, ya tinggi, sedang, rendah. Ya, jadi kalau untuk non parametrik ini biasanya untuk skala data skala nominal dan ordinal. Nominal itu hanya membedakan saja, mengklasifikasikan saja misalnya laki-laki dan perempuan, tapi tidak menunjukkan urutan, ya, urutan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, ya. Dia hanya membedakan saja wanita misalnya laki-laki atau rasa ini asam, manis, kecut, ya. Sedangkan skala ordinal dia sudah mengurutkan tinggi, sedang, rendah. Tapi tinggi jarak antar tinggi ke sedang itu tidak tahu berapa, sedang ke rendah itu tidak tahu berapa. Tapi dia ada urutan tinggi, sedang, dan rendah. Metode uji untuk uji McNemar, uji ini dibantu dengan tabel segi 4, ya. Jadi kalau kita menganalisis uji McNemar secara manual, ya kita buat, ya, tabel segi 4, ya, sebelum perlakuan atau sebelum program misalnya, ya, atau sebelum penyuluhan, ya, yang atasnya sesudah perlakuan, ya, sudah program atau sudah penyuluhan, ya. Nah, sebelum perlakuan, ya, di sini positif, negatif, sama sesudah perlakuan juga negatif dan positif. Ya, jadi di sini ada 4 kolom. Ya, kolom A ini sebelum perlakuan, ya, positif, ya, sesudah perlakuan dia negatif. Ya, misalnya ada suatu program, ya, bibit unggul, misalnya penggunaan bibit unggul. Ya, sebelum penggunaan bibit unggul produksinya tinggi, ya, di kolom A ini, tapi sesudah menggunakan bibit unggul ternyata produksinya malah menurun, artinya dia negatif, ya. Nah, kalau yang kolom B, ya, yang kolom A tadi ada perubahan dari positif ke negatif. Kolom B ini sebelum positif, ya, produksinya tinggi misalnya atau produktivitasnya tinggi, sudah perlakuan juga produktivitasnya tinggi, berarti tidak ada perubahan, ya, dari suatu program atau perlakuan tersebut. Sekarang lihat kolom C. Kolom C itu sebelum negatif, sesudah negatif, berarti tidak ada perubahan juga, ya. Ya, misalnya produktivitasnya sama-sama rendah baik sebelum maupun sudah adanya program, ya, atau perlakuan. Nah, yang D ini sebelum negatif, sesudah positif, ya. Jadi ada perubahan dari negatif ke positif. Seseorang atau keadaan bila berubah dari, ya, positif ke negatif, itu kolom atau sel A, ya. Positif ke positif B, negatif ke negatif C, negatif ke positif D, ya. Jadi ada 4 sel atau 4 kolom kecil, ya. Yang menjadi perhatian kita adalah jumlah orang atau keadaan yang berubah pada sel A dan D, ya, karena berubah, ya. Kalau ada program dan perlakuan itu kita melihat berubah atau tidak, ya. Kalau tidak berubah, ya tidak usah kita analisis, ya, tidak perlu kita analisis misalnya, ya, tidak terlalu penting, ya, tidak berubah. Yang kita lihat itu, yang kita fokuskan itu jika dia berubah dari negatif ke positif atau dari positif ke negatif, yaitu sel A dan sel D, ya. Karena pada sel ini suatu kondisi berubah dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif. Sedangkan kalau dari kondisi positif ke positif atau dari negatif ke negatif, artinya tidak terjadi perubahan, ya, tidak terjadi perubahan di kolom B dan kolom C, sehingga tidak perlu dianalisis. Ya. Oleh karena itulah harapan di bawah hipotesis nolnya yaitu setengah A ditambah D. Ya, jadi peluangnya kan setengah, ya, dari 4 sel itu yang diambil kan 2 sel, berarti setengahnya yaitu sel A dan sel D. Yaitu banyaknya kasus yang diharapkan baik di sel A maupun sel D, sehingga kita dapat memuat rumus uji sebagai berikut ini.
yang rumus sebelumnya ya sudah pernah kita bahas untuk uji C kuadrat ya, C square ya, ada juga yang punya K kuadrat. C kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K OI dikurang EI kuadrat dibagi EI. OI itu banyaknya kasus yang diobservasi dalam kategori ke I ya. EI itu banyaknya kasus yang diharapkan, ekspektasi ya yang diharapkan di kategori ke I. K itu banyak kategori yang ada. Rumus di atas dapat kita kembangkan lagi jika A banyak kasus yang diobservasi di sel A, D banyaknya kasus di sel D ya. Jadi rumus ini kita masukkan hasilnya ini ya. Jadi sama ya O min E kuadrat dibagi E itu, atau kita bisa menggunakan A min D ya kuadrat dibagi A plus D ya. Kita bisa menggunakan A dikurang D kuadrat dibagi A ditambah D. Namun di sini kita menggunakan distribusi C kuadrat kontinu ke distribusi diskret ya. Maka untuk menghindarkan kesalahan kita masukkan faktor koreksi kontinuitas sehingga persamaan di atas menjadi A minus D ya, dia bilang kontinu ya, berubah ke diskret. Kita ada yang sigma ya, sigma berlanjut. Ini diskret, ini tetap. A dikurang D mutlak dikurang 1 kuadrat dibagi A plus D dengan dB-nya, derajat bebasnya itu sama dengan 1. Karena ada 2 ya, tanya. Kaidah keputusan C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel, maka tolak 0 ya. Sebaliknya jika C kuadrat lebih kecil sama dengan C kuadrat tabel ya, itu hak keputusannya terima H0 ya. Untuk uji satu arah nilai alfa dikalikan setengah, berarti alfa per 2. Ini kita lihat contohnya uji McNemar ya. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah suatu penyuluhan tentang pengelolaan usaha tani akan merubah pola usaha tani penduduk suatu desa dari usaha tani yang subsisten ke usaha tani semi komersial. Ya, jadi di sini seorang peneliti itu ingin melihat ya apakah suatu penyuluhan yang diberikan oleh penyuluh itu bisa mengubah pola usaha tani dari subsisten ke komersial. Kalau subsisten itu kan petaninya hasil pertaniannya untuk dikonsumsi sendiri ya. Kalau semi komersial ya sebagian sudah untuk dijual ya, dijadikan uang pendapatan bagi petani tersebut. Nah, di sini kita bisa menggunakan uji McNemar. Jadi sebelum dan sesudah adanya penyuluhan. Untuk maksud ini peneliti mengambil sampel 25 petani di desa tersebut secara acak ya. Jadi peneliti tersebut mengambil sampel petani sebanyak 25 orang ya. Kalau untuk uji parametrik sebaiknya minimal 30. Tapi kita di sini kita menggunakan uji non parametrik ya. Tapi semakin banyak sampel itu semakin baik ya, semakin bagus hasil statistiknya. Sebelum dilakukan penyuluhan, kedua 25 petani tersebut ditanyai bagaimana pola usaha tani mereka selama ini. Kemudian ke-25 petani ini ditanya lagi setelah 1 kali musim tanam, setelah mendapat penyuluhan. Jadi petani tersebut ditanya dulu sebelumnya, ya mereka subsisten, masuk kelompok subsisten, ya atau masuk ke kelompok semi komersial. Kemudian diadakan penyuluhan. Setelah penyuluhan ditanya lagi, mereka masuk subsisten atau masuk semi komersial ya. Di sini kita buat tabel ya, kalau untuk menganalisis McNemar secara manual kita buat tabel sebelum dan sesudah penyuluhan. Sebelum penyuluhan itu ada subsisten dan semi komersil ya, sama sudah penyuluhan itu semi komersil sama subsisten ya. Di sel A awalnya sebelum penyuluhan itu dia subsisten petaninya, tapi setelah mendapatkan penyuluhan dia berubah menjadi semi komersil. Mungkin berhasil penyuluhan tersebut ya, dia berubah ya. Itu ada 13 petani. Kemudian ya, sebelum itu subsisten, sesudah subsisten. Sel B itu ada 6 orang, jadi dia tidak berubah ya. Yang sel C sebelum itu semi komersil, sudah juga tetap semi komersil, itu 3 ya, jadi tidak berubah dengan adanya penyuluhan. Kolom D ya, sebelum semi komersil tapi malah setelah penyuluhan dia menjadi subsisten ya, ini lebih buruk lagi perubahannya ya.
ada 3 orang ya. 13 tambah 6 tambah 3 tambah 3. Berapa ini? 19. Benar tidak? 25. 6 kali 18, 18, 13 tambah 6, 19, 21, 22, 23, 24, 25. 25 ya, 25 petani. Jadi totalnya 25 petani ada di kolom A, B, C, dan D. Berdasarkan data di atas, apakah dapat menyimpulkan bahwa penyuluhan tentang pengelolaan usaha tani dapat merubah pola usaha tani petani desa tersebut dari subsisten menjadi semi komersil dengan menggunakan alfa 0,05. Jadi dari subsisten ke komersil. Ya. Jadi H0-nya PA sama dengan PD. Ya. PA ini kolom A, ini kolom D. Ya, kolom A itu dari subsisten ke semi komersil itu sama, berarti tidak ada ya perubahan ya. Jadi penyuluhan tersebut tidak merubah pola usaha tani. HA-nya, H alternatif kan di sini dibilang merubah dari subsisten ke komersil, berarti PA itu lebih besar daripada PD ya. Jadi kolom A, jumlah kolom A-nya harus lebih besar dari D ya, median atau minyak. Kemudian peluang ya. Alfa 0,05 ya atau 5% ya, dimasukkan saja langsung ke rumus C kuadrat sama dengan ya harga mutlak A dikurang D kurang 1 dikuadratkan dibagi A ditambah D ya. A itu di sini 13, D itu 3 ya, 13 dikurang 3 itu 10 ya, kemudian dikurang 1 9 dikuadratkan itu 81 ya. Dibagi ya menyebutnya A ditambah D 13 ditambah 3 ya 13 tambah 3 16 tambah 1 lagi 16 itu 5,06. 5,06 ini C kuadrat hitungnya ya, C kuadrat hitung ya. Untuk memutuskan ya tolak atau terima kita bandingkan dengan C kuadrat tabel. C kuadrat kalian sudah punya ya. Kalian cek C kuadratnya alfa DB ya. Alfanya 0,05 ya. DB-nya 1. Kan cuma 2 ada K-nya cuma 2 ya, subsisten dan semi komersial. Jadi K-nya 2 dikurang 1 ya, jadi dapatnya DB-nya 1. Nah, kalau dilihat di tabel nanti kalian cek ya 3,84 benar tidak? 3,84 ini C kuadrat tabel ya. Karena uji satu arah, ini satu arah ya, lebih besar saja ya. Kalau dua arah kan tidak sama dengan. Sedangkan nilai dalam tabel yang disediakan merupakan uji dua arah, maka 3,84 harus dikalikan dengan setengah. Jadi atau dibagi 2, 3,84 ini bagi 2 ya, 1,92. C kuadrat hitungnya 5,02, C kuadrat tabelnya 1,92. C kuadrat hitungnya lebih besar daripada C kuadrat tabel ya. C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel. Artinya ya atau keputusannya itu tolak H0. Tolak H0, ini H0-nya ya. Berarti terima HA ya. Interpretasinya, penyuluhan pertanian tentang pengelolaan usaha tani di desa tersebut telah dapat merubah pola usaha tani petani dari usaha tani subsisten menjadi usaha tani yang komersil ya. Jadi dari hasil analisis McNemar benar bahwa penyuluhan pertanian itu dapat mengubah pola usaha tani yang dilakukan petani dari subsisten menjadi komersial ya. Jadi kalau ada suatu program di sini misalnya penyuluhan ya, lalu kita adakan penelitian ya, kita ingin bisa melihat keberhasilan juga dari penyuluhan tersebut. Mampu nggak penyuluhan tersebut merubah pola usaha tani petani ya dari subsisten ke semi komersial. Ternyata penyuluhan itu kita lihat mampu mengubah pola usaha tani, berarti dianggap berhasil pertanian tersebut dari hasil analisis uji McNemar. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi kalau misalnya kalian nanti ke lapangan mengadakan penelitian ya, penelitian tentang suatu program ya keberhasilan misalnya, atau ingin melihat sebelum dan sesudahnya ya, boleh itu program penyuluhan ya, boleh itu suatu
program yang lain yang banyak sekarang program-program yang diadakan pemerintah, apalagi untuk pertanian, misalnya penggunaan bibit unggul, ya bisa kalian gunakan uji McNemar, ya. Nah ini untuk subsisten semi komersialnya tidak harus, jadi bisa saja kalian pendapatan misalnya, ya pendapatan. Tapi kalau pendapatan kalau kuantitatif lebih bagus dia menggunakan parametrik. Tapi misalnya mau pakai ini juga kalau tidak terdistribusi normal bisa pakai ini. Jadi pendapatan misalnya rendah tinggi, ya atau produktivitas rendah tinggi, ya ini tinggi rendah, ya uji McNemar. Atau motivasi petani, motivasi tenaga kerja, ya. Atau kalian ikut pelatihan, ya ikut pelatihan, ya. Kewirausahaan misalnya, ya. Motivasi kalian ingin menjadi pengusaha bagaimana? Bisa diuji pakai uji McNemar. Atau motivasi anak petani, bisa motivasi anak petani untuk meneruskan usaha pertanian orang tuanya, ya apabila dia sudah ikut pelatihan atau dia sudah sarjana, ya katanya sekarang, ya minat anak petani, ya atau minat remaja di bidang pertanian itu menurun, ya kalian bisa teliti benar atau tidak, ya. Kita kan tidak tahu, ya itu dari berita-berita, tapi benar atau tidak minat mereka itu menurun di bidang usaha pertanian, ya bisa kalian teliti. Oke, ada yang ingin tanyakan untuk McNemar? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Restia ya? Iya, Bu. Ya, Mau nanya yang tabel yang di atas tadi, Bu. tabel. Yang ada plus minus yang A, B, C. Oh ini. Ini? Nah, iya, Bu. Ya. Itu kenapa plus minus itu tadi dimaksudkan untuk apa ya, Bu? Oh, Terus tuh kenapa yang di sebelah yang secara kolom itu tuh plus minus, yang secara banjar itu minus plus dulu seperti itu, Bu. oh ya. Oke. Sebenarnya ini hanya simbol, tapi simbolnya itu ada artinya, ya. Jadi sebelum itu positif, ya, dia negatif, ya. Nah, ini sudah perlakuan, ini negatif, ini positif. Jadi dia ini baik, ya, tadinya baik misalnya berubah menjadi buruk, ya. Yang penting dia berubah, ya, berubah seperti ini tadi, ya, dari subsisten ke semi komersil, ya. Jadi dari buruk ke baik misalnya. Jadi ini simbol saja. Ini untuk simbol saja, ya, yang untuk melihat perubahannya saja. Ya, misalnya dari positif ke negatif A. Jadi dari positif ke positif itu B, berarti tidak ada perubahan. Jadi tanda ini biar kita melihat ada perubahan atau tidak. Kalau tidak ada perubahan tidak usah dianalisis. Yang kita analisis yang ada perubahan dari positif ke negatif atau dari negatif ke positif. Ya bisa berubah ini negatif positif atau positif negatif. Yang penting ada di kolom A dan D ini ada perubahannya, ya, positif negatif negatif positif. Yang penting ada perubahannya di kolom A dan D. Ini hanya simbol saja untuk melihat adanya ada tidaknya perubahan. Gimana, Restia? Baik, Bu, sudah paham. Terima kasih, Bu. Ya, jadi tidak harus positif negatif, bisa negatif positif, ya di sini positif negatif. Yang penting ada perubahan di sel A dan sel D seperti ini kan. Subsisten semi komersial, ya semi komersial subsisten. Tapi karena ini kita harapkan kan berubah dari yang subsisten ke semi komersial, karena semi komersial itu lebih baik pola usahanya dibandingkan subsisten. Makanya kita masukkan yang kolom A itu subsisten ke semi komersial. Atau produktivitas misalnya rendah tinggi, sini tinggi rendah, ya yang penting kita melihat ada tidaknya perubahan di kolom di sel A dan D. Ada lagi? Oke, masuk ke uji kedua, ya, uji tanda, ya. Uji ini diterapkan pada hasil pengukuran terhadap data yang hanya dapat dibedakan besarnya
namun berapa besarnya tidak diketahui, ya. Atau hanya dapat diterapkan pada suatu data penelitian yang tidak dapat dilakukan pengukuran secara kuantitatif. Ya, tetapi kita masih dapat menentukan tingkat bagi kedua anggota setiap pasangan berdasarkan hubungan antar keduanya. Dalam analisis uji menggunakan tanda positif dan negatif, beberapa asumsi yang digunakan dalam uji antara lain data diukur secara skala ordinal dan pasangan pengamatan tidak mesti berasal dari satu populasi yang sama. Jadi ciri uji tanda ini dia ya digunakan untuk data yang hanya dapat dibedakan besarnya, ya. Namun berapa besarnya tidak dapat diketahui. Kemudian skalanya skala ordinal, ya. Kemudian pasangan pengamatan tidak mesti dari populasi yang sama. Hipotesis nol diuji dengan ya P peluang XA lebih besar dari XB sama dengan peluang XA lebih kecil dari XB itu sama dengan setengah. XA adalah skor di bawah salah satu kondisi, XB adalah skor di bawah oleh kondisi lainnya. Ya, uji tanda ini pernah kita pelajari di data sampel tunggal ya. Uji tanda satu atau dua arah, pada uji dua arah harga P dikalikan 2. Untuk ukuran sampel minimal 25 ya, N kurang dari sama dengan 25, kaidah keputusannya terima H0 bila DN, ini nanti ada tabel D-nya juga ya, di tabel D di buku Siegel ya. NX lebih besar dari alfa ya, tolak H0 bila DN kurang dari alfa ya, itu tolak H0. Untuk yang sampel lebih besar dari 2N kita menggunakan uji Z ya, sebaran normal uji Z. Di mana S plus 0,5 digunakan bila X kurang dari setengah N, X kurang 0,5 digunakan bila X lebih besar dari setengah N. Ya, jadi di sini ya bisa X ditambah 0,5, bisa X dikurang 0,5, tergantung. Kalau ditambah 0,5 jika X-nya kurang dari setengah N ya, dikurang 0,5 jika X-nya lebih dari setengah N. Terima H0 bila Z lebih besar dari alfa, tolak H0 bila Z kurang dari alfa. Nah, ini contohnya. Suatu penelitian ingin mengetahui tingkat pemahaman terhadap teknologi perkaretan yang diberikan pada peserta Peerbun karet. Ya. Jadi ada peserta Peerbun karet, ya. Kemudian ingin kita teliti tingkat pemahamannya ya terhadap suatu teknologi perkaretan. Untuk itu diambil sampel acak sebanyak 10 pasang petani asal usul karet dan diambil 2 kelompok sampel ya. Sampel pertama itu asalnya memang dia pernah berusaha tani karet, yang kedua itu asalnya non usaha tani karet. Jadi sebelumnya mungkin dia menanam tanaman lain selain karet. Atau dia mungkin buruh ya, buruh bangunan ya, atau mungkin yang lainnya, pedagang ya. Di sini apakah kita percaya ya dengan alfa 5% bahwa tingkat pemahaman peserta asal usaha tani karet akan lebih baik dari non usaha tani karet bila dari sampel tersebut diperoleh data sebagai berikut. Ya, jadi ada peserta Peerbun karet ya, peserta Peerbun karet diteliti tingkat pemahamannya terhadap teknologi karet ya. Diambil 2 kelompok sampel yang berhubungan ya. Dia dari sebelumnya asal usaha tani karet ya, sebelumnya menanam usaha tani karet, sudah menanam usaha tani karet, dan kelompok yang kedua itu sebelumnya belum menanam usaha tani karet. Diambil berapa sampel? Ada 10 sampel ya, di sini ada 10 sampel. Nah, tingkat pemahamannya ini nanti hasil wawancara kita menggunakan skala Likert bisa ya, nanti ada dapat skornya. Kelompok yang pertama itu dari usaha tani karet, yang kelompok kedua itu non usaha tani karet. Ini skornya. Yang pasangan 1 petani 1 5 ya, pasangan 2 dan seterusnya ya. Ini data-datanya. Untuk menganalisis ya, langkah pertama membuat hipotesis ya, XK sama dengan XN. XK itu asal usaha tani karet, XN itu non usaha tani karet ya. Itu HA-nya
SK lebih besar dari XN. Ini yang ingin kita lihat ya, bahwa tingkat pemahaman peserta karet akan lebih baik dari non usaha. Makanya dia lebih besar ya, lebih besar. Alpha itu 5% ya, ini skor tingkat pemahaman. Nah, dari sini kan ada skornya, dilihat ini yang pasangan petani pertama ya. Jadi sebenarnya ada 20 petani ya, kita pasangkan ya. Yang pertama itu 5 dan 2 ya, XK-nya 5, XN-nya 2. Berarti SK lebih besar dari XN ya. Yang petani kedua ya, petani kedua itu XK-nya 5, XN-nya 3. Berarti XK lebih besar dari XN. Petani ketiga ya, pasangan ketiga ya, XK-nya 3, XN-nya 3. Jadi XK sama dengan XN ya. Oke. Nah, dari sini kalau lebih besar kita beri tanda positif, kalau lebih kecil kita beri tanda negatif, dan jika sama dengan kita beri tanda atau kita beri angka 0 ya. Yang pertama, pasangan pertama SK lebih besar dari XN ya, tandanya positif. Yang kedua SK lebih besar dari XN, tandanya positif. Yang ketiga SK sama dengan XN itu sama ya, jadi 0, dan seterusnya ya sampai yang ke-10, pasangan 10 XK lebih besar dari XN itu positif. Jadi ada positif, positif, 0, negatif, positif, positif, 0, positif, positif ya. Banyaknya tanda yang paling sedikit. Nah, yang positifnya ada berapa? Ada tanda positifnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 ya. Yang tanda positifnya ada 7, tanda negatifnya ada 1, N-nya ada 8. Ya, karena yang 0 ini tidak kita ikut sertakan dalam analisis. Ya, tidak kita ikut sertakan. Ya, N-nya sama dengan 8. Tadinya N-nya 10 kan, 10 pasang. Tapi karena dia nilai skornya sama, jadi tidak kita hitung ya, tidak kita ikut analisis. N sama dengan 8. Dari tabel dapat dilihat bahwa X sama dengan 1 ya, dan N sama dengan 8 ya. 1 dari sini ya. Lihat tandanya yang paling sedikit. Kalau positifnya paling sedikit, kita ambil yang positif. Kalau negatif paling negatif, kita ambil yang negatif. Negatifnya paling sedikit kan, cuma 1. Jadi nilai X-nya 1 ini dari sini ya. Dari jumlah yang tanda yang negatifnya ada berapa? Tanda negatifnya ada 1 ya. N-nya 8. Nah, ini cari di tabel D ya, buku Siegel ya. Nanti kalian cari buku Siegel yang punya, kalau ada yang punya kalian lihat tabel D ini harus dibawa ya, semua tabel harus dibawa. Tidak boleh lihat HP. Bawa kalkulator boleh, tapi di HP dinonaktifkan ya. DN ya 1 ya untuk N-nya 8 ya, N-nya 8, X-nya 1 yaitu di tabel itu 0,035. Bisa kalian cek ya. 0,035 kita bandingkan dengan alfa tadi ya. Nih. Jika DNX lebih besar dari alfa, terima H0. Jika kurang dari sama dengan alfa itu tolak H0 ya. Ini kebetulan di sini hasilnya DNX itu lebih kecil dari alfa. Berarti keputusannya tolak H0. Interpretasinya memang benar tingkat pemahaman peserta asal usaha tani karet mengenai teknologi karet tribun tersebut lebih baik daripada non usaha tani. Ya. Ya. Ini untuk yang sampelnya kurang dari 10 ya. Sampai sini ngerti? Bisa? Bisa ya untuk uji apa ini? Tanda. Bisa? Bisa? Bisa. Oke. Kalau bisa, sekarang coba kalian ini, contoh yang ini. Kalian kerjakan soal yang ini. Datanya. Nah, ini. Ya.
Coba kalian kerjakan ya. Contoh yang kedua ya, sampel besar ini menggunakan uji Z. Belum? Sudah belum? Sudah. Oh, iya pindah ini kayaknya Pak. Oke, kalian coba contoh yang kedua ini ya. Kalian hitung-hitung menggunakan uji tanda. Yang sudah silakan diperlihatkan di kameranya. Ya, ada yang sudah? Ada yang sudah? Ini kameranya ini mati semua ya? Atau jaringan ibu yang lemot nih? Kameranya di on kan ya? Kalau lagi kuliah. Oke, uji tanda ini contoh yang kedua, tapi dia eh,
sebelum dan sesudah ya. Sebelum dan sesudah saya juga menggunakan ini ya, di sini ada 26 ya. Jadi suatu penyuluhan tentang pola penggunaan modal oleh petani telah dilakukan di suatu desa pertanian. Untuk mengetahui apakah penyuluhan ini ada manfaatnya, memberi efek positif bagi si petani, seorang peneliti mengambil sebanyak 26 sampel petani secara acak untuk ditanya pada kondisi sebelum dan sesudah penyuluhan dengan menggunakan angka skor. Jadi penelitian ya, untuk melihat penyuluhan ya, berdasarkan suatu penyuluhan diambil 26 petani, tetapi di sini kelompok sampelnya kita bagi dua, sebelum dan sesudah. Jadi ada dua kelompok sampel, sebelum dan sesudah ya, 26 petani. Nah, ini skor sebelum petani, ini skor setelah penyuluhan. Sebelum kita simbolkan dengan T, sudah kita simpan B. Ya, untuk analisis kita buat hipotesisnya. Ya, XB ya, XB ini sesudah ya sama dengan XT, berarti tidak ada perubahan dari penyuluhan tersebut, tidak berhasil penyuluhan tersebut. Ya, HA-nya itu kita harapkan XB lebih besar dari XT. Jadi ada perubahan setelah adanya penyuluhannya. Jadi diharapkan XB itu lebih besar dari XT. Nah, ini kita buat kolomnya sebelum dan sudah ya. Nah, kemudian untuk melihat tandanya ya, kalau tadi tandanya karet ya, dan unsur tani karet ya, karet ini diharapkan lebih besar, makanya SK dikurang dengan XN ya. Kalau ini XB dikurang XT, XB ini kan sudah penyuluhan yang kita harapkan skornya lebih besar, makanya kita XB dikurang XT ya. XB ini untuk petani pertama itu XB-nya 3, XT-nya 1. Jadi 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 itu kan 2 ya, positif. Jadi kita kasih tanda positif. Untuk petani 2, XB-nya 2, XT-nya malah 3 ya. Hasilnya negatif 1 ya, kita kasih tanda negatif seterusnya sampai 26 ya, 26 ini ya, 26 ini XT-nya 2 ya, XB-nya juga 2, berarti 0 ya. Kalau yang 0 tidak kita ikut sertakan dalam analisis, artinya tidak ada perubahan ya. Jadi dari tabel tersebut ya, ada berapa tanda positifnya di sini? Tanda positifnya ada berapa? Kita lihat. Ya, di sini kita hitung positifnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16 nih. Coba dihitungnya salah Ibu. Jadi positifnya ada 18 ya. Yang negatifnya ada 6 ya. Yang 0 ya, itu ada 2 petani ya. Nah, jadi karena sampelnya lebih besar dari 25, maka kita masukkan atau gunakan uji Z, X plus minus 0,5 setengah N. Ya, kita gunakan yang negatif ya, negatif. Kalau negatif itu besar dari setengah N ya. X dikurang 0,5 dikurang setengah N ya, X-nya itu kita ambil yang tandanya positif yang besar ya. Ini 18 ya. Dikurang 0,5 ya. Dikurang setengah ya. Dikali 24. 24 ini karena ada yang bernilai 0, jadi yang kita ambil cuma 24 ya, dibagi setengah N, akar N ya, akar 24. Hasilnya 2,245. Nilai Z 0,05. Ini lihat di tabel Z ya.
ya di tabel Z 0,05 itu ada di 1,64 ya, karena dia lebih besar. Jadi kita ambil yang positif ya. Jadi karena 2,245 lebih besar dari 1,64, jadi Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka kita putuskan tolak H0. Artinya memang benar ya bahwa penyuluhan tersebut mengubah pola penggunaan modal petani menjadi semakin baik. Jadi dianggap berhasil lah. Ada perubahan dari penyuluhan tersebut. Jadi untuk uji tanda, kita lihat dulu jumlah sampelnya kurang dari 25 ya, atau lebih besar dari 25 ya. Kalau kurang dari 25 kita pakai D ya, uji D besar. Kalau sebaran D. Kalau lebih besar dari 25 kita pakai sebaran atau uji Z. Nah, itu untuk uji tanda. Kemudian ya, yang ketiga itu ada uji ranking bertanda Wilcoxon. Ya, jadi ada kaitan dengan Bu, izin mau nanya, Bu. Ya, silakan. Yang 24 tadi itu dari jumlah sampelnya, Bu, ya, yang dikurangi 2 karena ada 2 sampel yang 0. Iya. Atau dari Iya, jadi sampel awalnya kan 26 ya. Setelah kita hitung ya tandanya, ternyata ada yang 0. Yang 0 itu sampel ke-9 dan sampel ke-26. Ada 2 petani. Jadi kita hilangkan dari analisis ya. Jadi yang kita masukkan itu 26 dikurang 2. Jadi hanya 24 ya. Bukan sampel awal tapi sampel yang setelah kita hitung tandanya ya, 24. Ya, benar Restia. Oke, ada lagi? Jadi yang kita masukkan perhitungan itu 24 ya. Kalau nolnya ada 3 ya berarti 23 ya. Yang 0 itu berarti tidak ada perubahan. Sedangkan kita kan di sini ingin melihat adanya perubahan atau tidak. Kalau 0 itu berarti tidak ada perubahan, tidak perlu dianalisis jika tidak ada perubahan. Ada lagi? itu, Bu, sama satu lagi, Bu, yang setengah dikali dalam kurung 5,0990 itu dari mana ya, Bu? Yang itu, Bu. Nah, ya, yang itu. Yang dalam kurung itu hasil dari mana ya, Bu? Akar N. Akar 24. Coba kalian hitung, benar nggak akar 24? Berapa akar 24? Akar 24. Ini akar 24 ya, salah ya, ini akar 24 karena N-nya ini kan 24. Ya. Harusnya Harusnya 4,582, Ibu. 4,860 ya. 4,899 ya. Iya, 4,582, Bu, kalau di kalkulator saya. 4, ya. Kalau di Ibu 4,8 ya. 4,9. Ya, nanti diganti karena N-nya 24. Yang kita gunakan kan hanya 24 sampel saja. Ada lagi? Coba kalau dihitung benar, kali setengah, coba dikali setengah. Akar 24 dikali 0,5. Oh, ininya benar ya. Yang ininya benar, 2,4495. Cuman yang ininya salah.
4,89. Nah, yang ini yang salah ya. Salah ketik mungkin. Ibu belum cek juga, belum hitung, tapi yang ininya benar ya. 4, bisa kalian hitung lagi ya. 4,8990 ini didapat dari akar 24. 24 ini N ya, N yang bernilai positif atau negatif ya. Yang N yang bernilai 0 kita hilangkan ya. Jadi tadinya 26 N awalnya, karena ada yang bernilai 0 maka N-nya berubah menjadi 24 ya. Jadi ini akar 24 itu 4,8990 ya. Dikali setengah itu 2,4495. Benar ini. Ini benar, yang ini aja salah, mungkin salah ketik yang ini. Jadi 2,4495 ya. 5,5 ini dapat dari 18. Nanti dihitung lagi ya, 18 kurang setengah dikurang setengah kali 24 itu benar nggak? 5,5 itu sama dengan 2,245. Atau kalian coba hitung, coba. 18 dikurang setengah. 18 kurang setengah berapa? (17,5) ya. 17,5 dikurang setengah N, 12. 5,5, benar ya, 5,5. Kemudian 5,5 dibagi 2,4495. Itu hasilnya 2,245 ya, benar. Ya, benar ya. Cuman yang ininya saja salah. Jadi sekali lagi terima kasih Restia. Jadi N-nya ya 24, yang untuk di bawah ini akar 24 ya. 4,8990, hasil yang ini benar perhitungannya. Cuman yang ini saja akar dari 24-nya yang salah. Ini masih dimasukkan yang 26. Sampai yang lain gimana? Ngerti? Yang lain bagaimana? Bu, izin Bu. Ya, silakan. Itu tadi yang 24 itu karena 26 dikurang 20 itu Bu ya? Oh, bukan. Kan sampel ya. Yang bernilai positif itu ada 18 petani. Yang bernilai negatif, yang tandanya negatif itu ada 6 orang. Yang tandanya 0 itu yang ini ya. Yang tandanya 0 ini. Kayak sampel nomor 9. Itu kan XT-nya 4, XB-nya 4. 4 dikurang 4 kan 0. Nah, ini dikeluarkan dari analisis. Yang berarti enggak diambil gitu. Tidak dianalisis ya. Jadi kalau dia jadi untuk uji tanda Wilcoxon yang bernilai 0 itu tidak dimasukkan dalam analisis karena kan kita ingin melihat adanya perubahan tanda ya. Jadi yang tidak ada perubahan tanda atau yang bernilai 0 itu tidak kita masukkan dalam analisis ya. Jadi sampelnya ya tadinya 26 dikurang 2 itu dari sini karena ada 2 petani yang tandanya bernilai 0 atau tidak berubah. Ya, skornya tidak berubah. Jadi 26 dikurang 2 itu 24. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Silakan. Berkaitan dengan nilai penyebut yang Z, Bu, yang setengah akar N, Bu. Ya. Itu kan setengah dikali 4,8990, Bu. Ya. Nah, kalau 4,8 gitu, Bu, kira-kira cuma diambil satu angka di belakang koma atau 2 itu apakah akan mempengaruhi hasilnya, Bu? Ya. Oke. Terima kasih. Ya, kalau semakin kita kurangi desimalnya yang belakang koma itu pasti mempengaruhi, cuman tidak terlalu jauh ya. Makanya kalau Ibu, kalau ini kan nggak konsisten ya. Ini kan modul yang sudah ada yang 4 desimal, ada yang 1 desimal, ada yang
3 desimal. Nah, kalau untuk perhitungan kalian gunakan saja. Kalau 4 desimal semua ya. Nanti hasil akhirnya boleh kalian jadikan 2 desimal. Ya. Atau dari awal sudah 2 desimal boleh. 2 desimal ini 2 desimal yang pembilangnya 2 desimal, penyebutnya 2 desimal, nanti hasil akhirnya 2 desimal. Boleh. Tapi lebih bagus lagi kalau pembilangnya 4 desimal ya, di belakang koma, 4 angka di belakang koma ya. Penyebutnya 4 desimal juga ya, 4 angka di belakang koma. Nanti hasil akhirnya kalian jadikan 2 desimal nggak apa-apa ya. Jadi agak seragam. Sebenarnya tidak mempengaruhi tapi tidak terlalu berbeda jauh ya. Cuman kalau misalnya angkanya kecil ya mempengaruhi juga ya, karena ini kan kecil. Kalau dia sudah ribuan mungkin tidak mempengaruhi, cuman karena angkanya kecil ya agak berbeda sedikit sebenarnya. Makanya kalau Ibu konsisten, kalau mau 4 semua. Nanti pas ujungnya boleh dijadikan 2 desimal. Kalau hasil akhir enaknya kita baca 2 desimal saja. Ya. Atau kalau mau 4 semua, boleh. Ya. Kalau semakin banyak angka di belakang koma semakin akurat sebenarnya. Semakin akurat karena kalau kita perkecil ya angka di belakang koma itu ya karena pembulatan itu kan jadi beda angkanya kan ya. Boleh nanti kalau pada saat ujian kalian 4 desimal semua boleh, hasil akhirnya 4 desimal boleh ya, dijadikan 2 desimal boleh kalau yang hasil akhirnya ya. Yang penting konsisten aja. Kalau ini kan ada yang 1 desimal, ada yang 4, ada yang 3. Tapi kalau di dalam tabel, kalau kita baca dalam tabel kita usahakan 4 desimal ya, 4 angka di belakang koma ya. Kalau baca tabel, usahakan 4 angka di belakang koma. Nanti hasil akhirnya boleh dijadikan 2 angka di belakang koma. Ya, kalau yang baca tabel 4 angka di belakang koma. Jadi lebih akurat ya memang. Hasil akhirnya boleh kalian bulatkan jadi 2 angka di belakang koma. Ya pasti beda, cuman tidak terlalu jauh. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu. Ada lagi? Nah ini Z-nya kan bisa positif, bisa negatif ya. Tadi kalau X lebih besar dari setengah N, ya maka digunakan 0 dikurang 0,5 ya. X-nya kan tadi 18 ya, setengah N-nya. Nah setengah N ini kita pakai yang awal ya karena kita belum menganalisis kan setengah N itu kita pakai 13 ya. Jadi X lebih besar dari setengah N. Tapi walaupun pakai yang baru juga tetap lebih besar dari X ya dibandingkan setengah N. Jadi uji Z ada yang ditambah 0,5, ada yang dikurang 0,5 ya. Harus diperhatikan syaratnya. Masih ada lagi untuk bertanda ini uji tanda. Masih ada lagi? Kita lanjut ketiga ya, masih ada 2 lagi. Uji ranking bertanda Wilcoxon ya. Jadi masih kaitan juga dengan tanda tapi di sini sudah dirankingkan ya. Uji ini merupakan uji yang lebih baik dibandingkan uji tanda. Penyempurnaan uji ini diperkenalkan oleh Frank Wilcoxon tahun 1945. Pada uji tanda kita memperhatikan tandanya, sedangkan pada uji ini samping tandanya positif dan negatif besarnya beda juga diperhatikan. Jadi ada besarnya beda rankingnya ya nanti. Metode uji pertama ini memberikan ranking untuk tiap-tiap beda dari pasangan pengamatan YI dikurang XI sesuai dengan besarnya dari yang terkecil. Ya ingat memberikan ranking itu dari yang terkecil sampai yang terbesar tanpa memperhatikan tanda bedanya. Jadi kita absolutkan dulu ya. Baru kita lihat ya angkanya dari angka absolutnya ya dari yang terkecil ke yang terbesar kita rankingkan. Apabila terdapat 2 atau lebih beda yang sama, maka jenjang ranking untuk tiap-tiap beda itu ditentukan dengan jenjang rata-rata. Jadi misalnya ranking ketiga dan ranking keempat itu sama nilainya. Jadi kita nggak boleh menulis ranking 3, ranking 4, jangan. Jadi 2 sampel itu kita masing-masing tulis ranking 3,5 dan ranking 3,5. Ya, jangan ranking 3 dan 4, tapi kita tulis dua-duanya ranking 3,5. Ya 3,5
Yang kedua, ya, membubuhkan tanda positif atau negatif pada ranking tiap-tiap beda sesuai dengan tanda dari beda tersebut. Apabila terdapat beda 0, maka dihilangkan dalam analisis. Jadi, sekali lagi, kalau ada uji tanda yang bernilai 0, kita hilangkan dalam analisis. Ya. Langkah ketiga, menjumlahkan semua ranking bertanda positif maupun negatif dengan melambangkan jumlah positif dengan T besar positif dan jumlah negatif dengan T kecil, T besar negatif. Ya. 4. Menentukan nilai T hitung, yaitu tergantung mana yang memberikan jumlah yang lebih kecil setelah tandanya dihilangkan. Kemudian jumlah yang kecil ini dinotasikan. Jadi kita lihat mana T positif atau T negatif yang nilainya lebih kecil. Yang kelima, membandingkan nilai T hitung ini dengan T tabel. Ya, bukan T kecil ya. Tabel ini T ini ada yang T besar, ada yang T kecil. Nah, kalau untuk uji tanda Wilcoxon ini T besar, ya. Jadi harus diperhatikan, ada yang T kecil, ada yang T besar. Kita menggunakan T besar ya di tabel G. Tabel G, buku segel ya. Kemudian membandingkan nilai T hitung ini dengan tabel dari tabel. Yang keenam, menentukan signifikansi nilai T hitung dengan memperhatikan ukuran sampel. Jika N kurang dari 25, hipotesisnya seperti ini, M sama dengan 0, M tidak sama dengan 0, tolak K0 jika T hitung lebih kecil sama dengan T alpha per N. Ya. Untuk uji satu arah, tinggal melihat nilai tabel yang tersedia tanpa merubah kriteria pengambilan keputusan. Untuk N lebih besar dari 25, menggunakan sebaran Z ya. T dikurang mu T dibagi tau T ya. Masih ingat ya, ini mu ini nilai rata-rata, tau ini simpangan baku atau standar deviasi. Nah, ini rumusnya. Mu-nya ini ya. Mu T ya N plus 1 dibagi 4. Oh, ini tau T ini bukan mu yang nilai rata-rata biasa ya, tapi kita menggunakan yang ini ya. N dikali N plus 1 dibagi 4. Ini kaidah keputusannya. Ya, sekarang kita lihat contohnya. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah bantuan sarana produksi pertanian melalui BIMAS mempunyai dampak terhadap keberhasilan usaha tani bagi petani. Peneliti dalam penelitian ini mengambil sebanyak 9 pasangan petani sebagai sampelnya. Dari ke-18 petani sampel ini, 9 diantaranya diberikan bantuan, sedangkan yang lainnya tidak diberi bantuan. Skor keberhasilan 0 sampai 100. Jadi ada 9 pasang petani. 9 pasang itu berarti ada 18 petani. Jadi ada 18 petani ya kita pasangkan. Jadi ada 9 pasang. Yang kelompok yang pertama itu yang mendapatkan bantuan sebanyak 9 orang. Kemudian yang tidak mendapatkan bantuan sebanyak 9 orang. Yang kita pasangkan ya, yang dapat dan tidak dapat ya. Pasangan pertama ya, skor keberhasilan usaha tani yang petani dapat bantuan itu 82, yang tidak dapat bantuan itu 63. Pasangan kedua ya, yang dapat bantuan 69, yang tidak dapat bantuan 42 seterusnya ya sampai pasangan ke-9. Dari data di atas, dapatkah kita mempercayai pada alfa 5% bahwa dengan adanya bantuan BIMAS berupa sarana produksi pertanian akan membawa keberhasilan besar? Jadi kita ingin melihat keberhasilan program BIMAS ini ya atas bantuan sarana produksi. Jadi kita ambil 18 orang petani. 18 orang petani itu kita pasangkan ya karena kita ingin menggunakan uji tanda. Kalau uji tanda biasanya berpasangan petaninya ya. Jadi ada petani dapat bantuan dan tidak dapat bantuan. Jadi ada 9 pasangan dengan skor yang bisa dilihat di tabel ya. Untuk hipotesisnya ya seperti biasa M itu sama dengan 0 ya sama dengan 0. HA itu M lebih besar dari 0 ya karena kita ingin melihat keberhasilan ya berarti lebih besar dari 0. Alfa itu 5% ya. Kemudian kita buat tabel seperti ini ya keberhasilan usaha taninya, kita buat kolom. Kolom pertama itu keberhasilan usaha tani ya. Ada 2 kelompok, dapat bantuan dan tidak dapat bantuan. Dapat bantuan kita simbolkan dengan YI ya. Jadi kelompok sampel 1 YI, kelompok sampel 2 itu XI. Ya, YI dapat bantuan, XI tidak dapat bantuan. Kemudian kita hitung bedanya. Beda itu selisih antara YI dengan XI ya. YI dikurang XI ya. Skor YI yang pasangan pertama, YI-nya 82,
XI-nya 63. 82 dikurang 63 itu dapat 19. Ya. Benar ya? 82 dikurang 63, 19, benar nggak? Benar? Benar. Coba dihitung. Coba sekali-sekali Bu absen lah. Ya. 82 dikurang 63. Coba Karin. Benar nggak? 82 kurang 63. Ada Karin? Karin ada? Karin ada? Nggak ada Karin? Karin nggak ada ya? Nurhaliza. Ada Bu, pinjam punya Soli. Oh, Karin. Berkeluar. Iya Bu, ini Karin. 82 dikurang 63 berapa? 19 Bu. Nah, oke. Coba Nurhaliza. Nurhaliza pasangan ke 6, pasang ke 6. Itu bedanya 13. Dari mana 13 ini? Nurhaliza. Nurhaliza ada? Nurhaliza? Nggak ada Nurhaliza? Oke, kalau nggak ada Rizky Ramadan. Rizky Ramadan. Rizky Ramadan ada? Nah, banyak menghilang kamu ini ya. Rizky Ada Bu, lagi di WC Bu tadi Bu. Rizky. Coba pasangan ke-6 itu dari mana itu? 13 itu bedanya. Angka 13 itu dari mana? Yang dapat bantuan itu dikurang tidak dapat bantuan Bu. Ya, berarti apa angkanya? 56. 56 dikurang 43. Benar, 13. Iya Bu. Ya. Oke, jadi itu ini bedanya ya, YI mikro. Nah, sekarang kita buat rankingnya. Kalau berikutnya kita rankingkan ya, urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Tapi kita mutlakkan harganya. Nah, jadi ini yang beda YI kurang S ini kita rankingkan dari nilai terkecil, tapi kita mutlakkan ya. Yang terkecil ini 1 kan, nilainya 1, mutlak 1. Ya, ini ranking 1. Kemudian ranking 2-nya 3 ya. Kemudian ada angka 4 ya. Angka 0 jangan dimasukkan ya. Ranking 4 ini, ranking 5 dan seterusnya. Yang paling besar itu pasangan kedua ya, itu 27 ya. Ini rankingnya. Sampai sini bisa ya rankingnya. Jadi nilai beda tadi YI kurang SI itu kita rankingkan dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Nilai terkecil itu 1, nilai terbesar itu 27. Sudah ranking kan? Kalau ranking ini tadi kita tidak melihat ya mana positif mana negatif. Agak susah. Nah, kemudian tambah 1 kolom lagi kita pisahkan mana yang positif mana yang negatif ya. Untuk pasangan pertama itu positif. Positif ini lihat di sini, lihat di nilai bedanya. Kalau dia positif berarti rankingnya positif ya. Yang kedua kan positif, berarti rankingnya positif juga ya. Yang ketiga negatif, rankingnya negatif, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini sudah kita bagi ada ranking positif dan ranking negatif ya. Kita jumlahkan ranking positifnya. 7 ditambah 8, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 6, tambah 2. Benar nggak? 32. 7 tambah 8, 15, tambah 20, 30, 32. Benar ya? Jadi 7 tambah 8, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 2 itu sama dengan 32. Jadi T besar positif itu sama dengan 32. T besar negatif itu sama dengan 4. 4 itu dari 1 ditambah 3. Ya, sampai sini ngerti ya. Jadi karena T besar negatif sama dengan 4 merupakan nilai terkecil, maka dapat ditentukan bahwa T hitungnya ada sama dengan 4. Jadi
di sini kan ada dua nilai T, ada T positif dan ada T negatif. Untuk menentukan T hitungnya, cari yang nilainya terkecil. T positifnya 32, T negatifnya 4. Berarti yang terkecil ya 4 ya. Yang kita gunakan T negatif karena nilainya lebih kecil daripada T positif. Nah, inilah yang T hitungnya. T hitungnya 4 ya. Nah, kita bandingkan dengan T tabel. T tabel ini kita cari di tabel ya. 0,058 ini sama 4. Maka kita dapat bandingkan nilai T hitung kurang dari sama dengan T tabel. Ya, kalau T hitung sama dengan T tabel maka tolak H0. Ini 4 ini T tabel ya, T hitungnya 4, T tabelnya 4 ya, berarti tolak H0. Interpretasinya adanya bantuan yang berupa saran produksi kepada petani melalui program BIMAS akan menyebabkan keberhasilan usaha tani padi. Jadi kalau uji tanda tadi kita hanya melihat tandanya positif negatif saja. Nah, Wilcoxon ini ya, kemudian uji tanda tersebut disempurnakan oleh Wilcoxon. Dia tidak hanya melihat positif negatif tapi dia juga merankingkan ya, merankingkan tanda tersebut. Jadi ada rankingnya. Nah, ini contoh kedua, nanti bisa kalian baca. N-nya lebih besar dari 25 ya. Langkah-langkahnya sama, langkah-langkah sama ya. Jadi buat hitung beda, buat rankingnya ya. Kemudian ranking ada tandanya ya. Kalian hitung juga T positif dan T negatifnya. Tapi di sini bukan pakai T tabel ya, tapi menggunakan sebaran Z ya, pakai sebaran Z. Itu uji tanda Wilcoxon. Nah, nanti kalian baca ya. Kemudian ada uji Walsh ya. Uji Walsh ini sebenarnya sama juga sih, melihat ya, sama melihat dia disimbolkan dengan bukan D ya, simbolnya D, DI ya. Nah, ini uji Walsh ya, uji Walsh. Jadi ada skor keberhasilan yang menanam bibit duku dan bibit durian, sama ini D, ini sama seperti beda juga, tapi dia nanti pakai sebaran D kecil ya di tabel H. Jadi D ya, 5 dikurang 2 3 positif, 4 dikurang 2 positif 2, 3 kurang 0 3. Kemudian seterusnya 3 untuk yang ke-10, 3 dikurang 4 itu minus 1 ya, minus 1. Nah, di sini dilihat yang terkecil ya, D1 ya, min 3, D2 min 1, D3 min 1 ya. Dari tabel H dapat kita lihat N sama dengan 10, alfa itu 5%. Ini ya. Menentukan skor selisih D ya, menyusun harga jadi dia melihat ya, disusun yang dari terkecil ke yang terbesar ya. D1 itu min 3 ya, D2 sampai D10. D10 yang terbesar dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian lihat di tabel H untuk jual sini ya, N sama dengan 10, alfa 5% ya, maka satu sisi, maka uji mu bisa dari 0. Ya, nanti ini lihat di tabel ya. Jadi lihat di tabel N-nya berapa, alfanya berapa, kemudian untuk ujinya lebih besar atau lebih kecil. Nah, didapat ini di tabel. Ya, ini di tabel ya, yang Ibu bol kuning ini di tabel ya. Min D5 ya, setengah D1 ditambah D7 lebih besar dari 0. Ini daerah terima H0 ya. D5 itu 2 ya. Setengah dikali D1 tambah D7, D1 min 3, D7 itu 2. Min 3 ditambah 2 itu min 1 kali setengah min setengah ya. Nah, ini daerah terima H0. Ya, jika lebih besar dari min setengah ya, maka terima H0.
Yang menjadi statistik ujinya min setengah, karena min setengah tidak lebih besar dari 0. Ya, jadi min setengah itu lebih besar atau lebih kecil dari 0. Ya, kalau dia min setengah itu lebih besar dari 0, ya, maka terima H0. Kalau dia min setengah itu kan lebih kecil dari 0, maka dia tolak H0. Interpretasinya, kemudian media film atau brosur memberikan pengaruh yang nyata terhadap tingkat pertumbuhan kedua bibit tersebut. Oke, ada pertanyaan? Jadi ini uji Walsh ya, sama ya, yang sama dia mencari selisih juga, tapi dia menggunakan tabel H ya, tabel uji Walsh ya. Jadi langkahnya ini menghitung, jadi ada 2 kelompok sampel juga ya, kelompok bibit duku, kelompok bibit durian ya. Kemudian cari bedanya ya, dikurangkan ya, 5 dikurang 2, 4 dikurang 2 ya. Kemudian nilai ini kita rankingkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, tapi bukan harga mutlaknya ya. Kalau yang sebelumnya kita merankingkan tapi kita mutlakkan dulu selisihnya. Kalau ini tidak kita mutlakkan ya, dari tetap kita perhatikan ya, yang paling kecil itu di sini ada -3. -3 itu kita kasih D1 ya. Kemudian ada -1 ya untuk sampel ke-5 dan ke-10 ya, D2 dan D3 ya. Kemudian D4-nya ya, ranking keempatnya itu 1 ya. D5 ya, ada yang bernilai 2, D5, D6, D7. Jadi kita tetap menggunakan 5, 6, 7, tidak kita gabungkan rankingnya ya. Terus D8, D9, D10, karena ini nanti dilihat nanti di dalam tabel ya. Jadi tidak kita, kalau sebelumnya kan kalau rankingnya sama kita jumlahkan bagi 2. Kalau ini tidak, kita simbolkan saja D1, D2, D3 ya. Karena nanti kita bandingkan dengan tabel uji Walsh, tabel H di segel ya. Nah, didapat lain ini dari tabel ya, min D5 setengah D1 plus D7. Ya, jika hasilnya lebih besar dari 0, maka ini terima H0, tapi hasilnya min setengah itu kurang dari 0, maka tolak H0. Oke, ada pertanyaan untuk uji Walsh? Jadi untuk 2 sampel berhubungan ini kasusnya bisa sama ya, bisa kita menggunakan salah satu analisis saja, kita cocokkan mana yang lebih baik ya, mana yang lebih baik atau mana yang cocok dengan data yang kita punya ya. Kemudian bisa kita pakai ya, seperti tadi uji tanda sama uji Wilcoxon. Uji tanda mungkin lebih mudah ya, tapi ranking Wilcoxon itu lebih sempurna lagi karena tandanya itu sudah kita rankingkan ya, sudah kita urutkan. Jadi kasusnya bisa sama, nanti tergantung kalian mau menggunakan yang mana, sesuai tidak dengan skala data yang kalian punya, terus sebaran data kalian ya, jumlah sampel ya. Kalau jumlah sampel kan pakai parametrik minimal 30. Kalau kurang dari 30 dia tidak bisa menggunakan uji parametrik karena hasilnya lebih bisa, tapi hasilnya tidak bagus ya secara statistik. Jadi bisa kalian non parametrik, apalagi penelitian-penelitian di bidang sosial. Kalau bidang sosial kita banyak menggunakan non parametrik. Ada pertanyaan untuk uji Walsh, sama ya, mencari selisih terus dirankingkan, tapi dia di-rankingannya tidak diabsolutkan, langsung ditulis saja di 1, kemudian dibandingkan dengan tabel. Yang terakhir ini ada uji randomisasi untuk data berpasangan ya. Ini sebenarnya jarang digunakan ya, tapi bisa kalian baca ya nanti. Jadi kita menggunakan nih contoh soal Wilcoxon tadi ya, 19, 27. Nah, tapi di sini berpasangannya bisa kita bolak-balik ya. Tadinya Wilcoxon bagaimana? Misalnya sebelum dan sesudah ya, atau pasangan petani 1 dan petani 1 itu A dan B misalnya ya. Tadinya kita kurangkan A dikurang B. Nah, tapi kalau di randomisasi ini bisa saja kita balik B dikurang A. Jadi peluangnya di sini pakai peluang ya, atau kombinasi. Jadi banyak sini. Nah, kayak ini kan.
peluang yang paling besar ya, 1927. 167 ya. Jadi semuanya positif. Padahal kalau di Wilcoxon tadi ada yang negatif ya. Negatif 1 ya. Nah, negatif 1 ini, tapi kalau di randomisasi kalau kita balik ya, pasangan dari A kurang B, kita balik B kurang A, dia jadi positif 1 kan. Nah, randomisasi ini lebih mudah lagi. Lebih mudah pakai ini, cuman kombinasinya banyak. Cuman sulit menentukan ini saja, kombinasi ini. Cuman kalau menghitungnya tinggal kita bandingkan saja ya, daerah atau ekstrim negatif. Tapi jarang dipakai kalau randomisasi untuk data berpasangan ya. Sebenarnya sama kayak Wilcoxon, tapi kalau Wilcoxon kan sudah tentu dia A kurang B. Nah, tapi kalau randomisasi ini bisa B kurang A ya. Jadi ada berbagai kombinasi. Kalau berbagai kombinasi berarti bedanya juga sedikit berbeda. Jadi bisa saja dia tadi positif berubah jadi negatif, atau negatif bisa jadi positif. Ada pertanyaan sampai sini? Habis waktu kita ya. Ya, jadi kita ujian dari bab 1 sampai bab 6 ya. Di hari Senin tanggal 13 ya, kita pakai waktu asistensi di kampus ya, kampus Indralaya. Nanti minta tolong diatur ruangannya atau pakai ruang asistensi ya, di ruang berapa nanti offline, ujiannya offline ya, bab 1 sampai bab 6. Hari Selasa atau Rabunya Bu Sriati yang sudah masuk ya. Untuk jadwal Bu Sriati kalian tanyakan lagi, kan jadwal awalnya kalau nggak salah hari Selasa ya. Kita ganti hari Rabu. Nanti tanyakan lagi sama Bu Sriati jadwalnya, terus beliau mau offline atau online ya. Nanti tolong ditanyakan lagi ya, Fani. Ada Fani? Ada ya Fani ya? Ya, nanti tolong ditanyakan lagi Bu Sriatinya mau online atau offline di kampus. Juga jadwalnya. Oke, ada pertanyaan mengenai materi atau mengenai UTS? Untuk kuis belum ya? Kuis sudah Ibu kasih tugas belum ya? Apa Ibu? Kalau kuis kita nggak usah, nanti Ibu kasih tugas saja. Sudah Ibu kasih tugas belum ya? Kuis ya? Lupa. Fani, ada apa nih? Fani? Nggak ada. Ada Bu, sebentar Bu ya. Kita kan nggak kuis ya. Kita nggak kuis, nanti Ibu ganti tugas. Sudah Ibu kasih belum tugasnya? Belum ada Bu. Belum ya? Nanti sekalian aja nyusul UTS dulu ya. UTS dulu baru Ibu kasih tugas. UTS hari Senin ya, jangan lupa. Nanti tugasnya menyusul untuk pengganti nilai kuis. Atau mau sekalian 2 ujian? Satu-satu aja Bu. Satu ya, tugas saja ya satunya ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin sampai sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.